أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Katakan adanya yang patah di bawah bumi, dia begini, dia begitu, sehingga terjadilah gempa bumi. Tidak. Di dalam pandangan Islam bisa jadi, kemungkinan besar bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu daerah, itu berarti ada maksiat, dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian berkata laki-laki itu, "Ya ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, a'adzaban lahum, apakah ini bentuk azab bagi mereka?" Apakah bumi ketika digoncangkan, gempa terjadi di suatu daerah, apakah ini merupakan azab bagi penghuninya? Lihat jawaban Aisyah radhiyallahu taala, "Bal mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin." Tidak. Tidak serta-merta ketika kita mendapatkan adanya gempa bumi di suatu daerah, lalu kemudian kita katakan itu azab bagi mereka. Tidak. Kata Aisyah, bisa jadi itu adalah mau'izah. Mau'izah itu nasihat secara tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengingatkan kita. Nih loh, gempa bumi terjadi. Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin memberikan nasihat kepada kita dari gempa bumi yang terjadi tersebut. Wa rahmatan lil mu'minin, wa rahmatun lil mu'minin. Ini sebenarnya gempa bumi ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Lalu sebaliknya, wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin. Gempa bumi tersebut adalah nakalan sebagai bentuk azab, penghinaan, siksaan. Kemudian sukhtan sebagai bentuk rasa benci Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Faqala Anas pun berkata, "Ma sami'tu haditsan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farhan bihi minni bihadzal hadis." Kata Anas, aku mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak bergembira kecuali mendengarkan hadis ini. Artinya Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sangat senang sekali. Beliau sangat bergembira sekali karena hadis ini memberikan nasihat yang begitu besar kepada beliau secara khusus dan kepada kita secara umum, bahwa maksiat yang kita lakukan berdampak tidak baik. Bahkan dampaknya tidak hanya pada personal, pada pelakunya saja, tidak hanya berdampak kepada keluarganya saja, tapi kepada banyak orang. Bahkan bisa jadi dampaknya kepada suatu negeri. Bisa jadi suatu negeri menjadi bangkrut, bisa jadi suatu negeri menjadi hancur, bisa jadi suatu negeri menjadi bubar, bisa jadi suatu negeri menjadi mendapatkan musibah silih berganti. Itu karena dampak maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang menghuni di suatu negeri tersebut. Jadi dampaknya tidak hanya kepada pelakunya saja, dampaknya tidak hanya kepada keluarganya saja. Oleh karenanya betapa banyak kita mendapatkan antara suami istri tidak pernah terlihat akur, selalu berantem, selalu bertengkar, selalu ada saja masalah-masalah yang silih berganti yang mereka perdebatkan. Ada di keluarga terkadang anaknya suka narkoba, anaknya suka berjudi, anaknya terkadang ikut-ikutan tawuran sana, tawuran sini. Padahal orang tuanya sering ngaji. Tapi kita tidak tahu dari sisi dosa yang mana nih kok keluarga kita seperti ini gitu. Makanya para ulama terdahulu mereka ingin melihat, flashback kembali ke belakang. Oh, ternyata ini bisa jadi adalah dosa saya yang sekian tahun yang lalu pernah saya lakukan. Kadang anaknya susah dinasehati, anaknya disuruh sholat susah, anaknya terkadang sudah dipondokin, keluar dari pondok, tamat, selesai belajar. Jangankan untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid, sholat 5 waktu saja terkadang sulit untuk dikerjakan. Untuk bangun subuh aja sulit.
Nah, jangan kesalahan-kesalahan seperti ini mutlak kita salahkan kepada anak kita. Bisa jadi sumber daripada kesalahan itu adalah dosa yang dulu pernah kita lakukan. Jangankan dampak buruk dosa itu ada pada diri keluarga kita, diri kita, keluarga kita, bahkan berdampak kepada bumi, tempat di mana kita tinggal. Bumi saja tidak senang dengan kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga Allah perintahkan kepada bumi untuk bergoncang, untuk bergetar, bergerak, sehingga terjadilah gempa. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abdid Dunya menyebutkan hadis ini hadis mursal. Annal ard tazalzalat. Sesungguhnya bumi ini terjadi gempa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas bumi itu. Ketika bumi bergempa di zaman Nabi, ini zaman Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan tangannya di atas bumi tersebut. Summa qala, Nabi pun berkata kepada bumi itu, "Uskuni, tenang wahai bumi, tenang. Fa innahu lam ya'ni laka ba'du." Karena belum waktunya kamu bergoncang. Belum waktunya. Kenapa? Karena ada Nabi. Nabi SAW masih hidup. Summa iltafata ila ashabihi. Nabi ketika bumi tersebut sudah tidak lagi bergoncang, bumi itu sudah mulai tenang, Nabi pun melihat ke arah para sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, la yasta'tibukum fa'tabuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan kalian ingin memberikan peringatan kepada kalian, maka ambillah peringatan dari kejadian-kejadian gempa bumi ini. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi masih bisa mengendalikan gempa bumi tersebut. Nabi mengatakan, "Uskuni, tenang wahai bumi, tenang. Belum waktunya engkau bergoncang." Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah para sahabat dan memberikan nasihat ketika itu kepada para sahabat, sesungguhnya gempa ini terjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil ini sebagai pelajaran buat kalian wahai para sahabatku. Ini di zaman Nabi. Nabi menasihati para sahabat, yang para sahabat ketika itu sangat sulit bagi kita untuk mendapati mereka bermaksiat. Maksiat apa sih yang mereka lakukan? Enggak bisa kita sebutkan satu saja dari maksiat dilakukan oleh para sahabat dan itu adalah dosa besar. Ada, tapi mereka mungkin sudah bertaubat darinya, seperti perzinahan yang terjadi di zaman Nabi. Lalu mereka datang kepada Nabi untuk dirajam, untuk diqisas, ada. Tapi mereka langsung minta agar mereka dihukum di dunia ini secara syar'i, sehingga tidak berdampak buruk kepada bangsa, tidak berdampak buruk kepada masyarakat. Sehingga mereka ingin, "Ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah." Ada seorang perempuan yang ketika itu sedang hamil, mengakui dosa zina yang pernah dia lakukan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikannya. Barangkali perempuan ini gila. Lalu Nabi akhirnya berpaling dari perempuan tersebut. Lalu kemudian perempuan ini datang lagi ke arah Nabi, "Ya Rasulullah, saya benar-benar berzina loh ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW berpaling dari perempuan ini. Kemudian perempuan ini menegaskan yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, saya betul-betul melakukan zina ya Rasulullah." Lalu kemudian Nabi SAW menyuruh perempuan ini pulang sampai dia melahirkan anaknya. Setelah lahiran, dia datang lagi kepada Nabi untuk menebus dosanya tersebut, supaya dosanya itu tidak berdampak kepada masyarakat, tidak berdampak kepada negeri tersebut. Lalu kemudian datang, "Ya Rasulullah, ini anak saya ya Rasulullah. Saya sudah melahirkan ya Rasulullah. Tolong hukum saya atas perbuatan zina yang pernah saya lakukan." Kata Nabi SAW, "Pulang kamu dulu sampai anak ini sudah bisa makan." Artinya sudah tidak bergantung lagi dengan ASI.
Lalu sekitar setahun atau setahun lebih, hampir 2 tahun lah, datang lagi perempuan ini menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah anakku ya Rasulullah. Saat ini dia sudah bisa megang roti. Artinya anak ini sudah bisa makan ya Rasulullah, dan dia tidak bergantung lagi dengan ASIku ya Rasulullah. Tolong rajam aku ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW pun menegakkan hukuman rajam kepada sahabat ini, sahabat perempuan ini. Lihat bagaimana ketakutan orang-orang soleh kita terdahulu terhadap dosa dan maksiat yang dilakukan, karena ia berdampak buruk kepada pelakunya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada suatu negeri. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, asar yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi terjadi gempa bumi pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Lalu Umar berkata kepada para sahabat ketika itu, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ma kanat hadhil zilzalah illa ala syai'in ahdastumuhu." Wahai para sahabatku, tidaklah gempa bumi ini terjadi kecuali karena ada sesuatu maksiat yang kalian lakukan. Wallazi nafsi biyadi la in 'adat la usakinukum fiha abadan. Jika gempa bumi ini terulang lagi, jika terulang satu kali lagi gempa bumi di tempat aku berada ini, maka aku akan tinggalkan kalian dan aku tidak akan tinggal di tempat ini lagi. Ini dampak maksiat yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat ketika itu, sehingga Umar bin Khattab sangat tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan, jika kalian mengulangi kesalahan yang sama lagi, dosa dan maksiat yang sama kalian lakukan, lalu kemudian diberikan peringatan oleh Allah dengan bumi digoncangkan lagi oleh Allah, maka aku tinggalkan kalian dan aku tidak akan lagi tinggal di tempat ini. Aku akan pindah dari tempat ini. Baik, dalam manaqib yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini juga sama di zaman Umar. Ketika bumi bergoncang, lalu kemudian Umar meletakkan tangannya di atas bumi, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu Umar berkata, "Malaki, malaki, ada apa denganmu wahai bumi? Ada apa dengan dirimu wahai bumi? Ama innaha law kanatil qiyamah haddatsat akhbaruha." Adapun jika ini adalah pertanda bahwa ini hari kiamat, maka biasanya ada tanda-tanda yang diceritakan. Ini enggak ada tanda-tandanya. Belum terlihat tanda-tanda hari kiamat. Tapi kenapa kok bumi bergoncang? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar mengatakan, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq." Apabila hari kiamat terjadi, maka tidak ada dari bumi tersebut, baik sehasta maupun sejengkal, kecuali dia akan yantik, akan berbicara, akan bercerita. Bumi itu akan bercerita. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat, bumi bercerita, bumi akan berbicara. Maksudnya adalah bumi itu bergoncang begitu dahsyatnya. Semakin sering, semakin banyak bumi itu bergoncang, terjadinya gempa, maka itu semakin dekat kepada tanda-tanda hari kiamat. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia itu mengundang kepada hari kiamat semakin dekat. Dia ingin mengundang hari kiamat itu semakin cepat terjadi. Ketika maksiat terjadi di mana-mana, zina di mana-mana, khamar sudah menjadi hal yang biasa, alat musik bahkan tidak hanya terdengar di tempat-tempat khusus, bahkan sudah menjadi konsumsi banyak orang di tempat-tempat umum, dijadikan perayaan-perayaan besar, konser-konser besar, di mana-mana terdengar musik. Nah, ini mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu.
Kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tersebut mengakibatkan bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk bergoncang. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis ini sampai kepada seorang sahabat mulia, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah. Ketika itu Safiyah bercerita, Madinah bergoncang. Madinah ketika itu terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, Umar pun berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ma hadza, apa ini? Ma asra'u ma ahdastum, sungguh cepat kalian, betapa cepatnya kalian berbuat kemaksiatan. Kenapa beliau menggunakan kalimat ini? Karena belum lama Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia, lalu kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu 2 tahun. Setelah Abu Bakar meninggal dunia digantikan oleh Umar. Artinya Rasul meninggal itu kurang lebih baru 3 atau 4 tahun. Kalian baru saja ditinggalkan oleh Nabi sekitar 3 sampai 4 tahun. Lalu kemudian kok kalian bisa secepat ini melakukan kemaksiatan? Mungkin di zaman Nabi mereka masih lebih dekat kepada agama, lebih semangat beribadah karena ada Nabi. Ada Nabi di sana. Baru saja Nabi meninggal dunia 3 tahun atau 4 tahun. Sudah secepat inikah kalian melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan? Ini di zaman Umar bin Khattab. Sekarang kita ini hidup jauh dari zaman Umar bin Khattab, 1400 tahunan atau 1380 tahunan. Sekarang kita hidup jauh berbeda dari zaman Umar bin Khattab. Tentu kemaksiatan itu lebih banyak lagi terjadi di zaman kita dibandingkan daripada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada suatu musibah yang silih berganti menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa negeri kita ini, langsung ingat kepada dosa. Dosa yang selama ini yang kita lakukan itu akan berdampak buruk kepada negeri yang kita cintai ini, kepada keluarga yang kita cintai, kepada masyarakat yang kita tinggal di sana. Baik para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah Umayyah yang setelah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali, lalu kemudian digantikan oleh Hasan dan seterusnya, lalu sampailah kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Amma ba'du, beliau pernah menuliskan surat kepada pemimpin-pemimpin, kepada gubernur-gubernur lah kalau kita. Jadi di daerah-daerah itu ada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia tuliskan kepada pemimpin-pemimpinnya itu, pada gubernur-gubernurnya. Amma ba'du, fa inna hadzal rajaf, sesungguhnya rajaf itu gempa. Syai'un yu'atibullahu azza wa jalla bihil ibad, sesungguhnya gempa bumi terjadi, ini adalah sesuatu yang menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Wa qad katabtu ilal amsar an yakhruju fi yaumi kadza wa kadza fi syahri kadza wa kadza faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Aku tuliskan kepada kalian wahai para gubernur untuk memerintahkan rakyat kalian keluar pada hari ini, pada bulan, memiliki sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mengeluarkan zakat, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta dia mengerjakan salat. Wa qulu, dan katakanlah,
Banyak-banyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dibacakan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kapan dibaca oleh Nabi Adam doa ini? Kapan dibaca oleh Nabi Adam? Dan karena dosa apa Nabi Adam membaca doa ini? Nabi Adam membaca doa ini. Nabi Adam memakan pohon yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam? 1 kali. Apa dampak buruk yang didapatkan oleh Nabi Adam dan keluarganya? Terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Diusir di tempat yang sekarang kita tempati ini, yang kita sekarang tinggal di sini. Hanya karena satu maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Yang Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajara, wahai Nabi Adam, wahai Hawa, jangan dekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekati. Datang iblis. Iblis menggoda, iblis membisik-bisikkan hal yang tidak baik kepada istrinya Nabi Adam, Hawa. Wahai Hawa, tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk dekat di pohon itu? Supaya kalian nggak makan buahnya. Kalau kalian makan buahnya, kalian akan kekal di surga ini. Jadi kalau kalian tidak makan buah ini, kalian tidak kekal di sini. Nah, Allah ingin kalian supaya tidak kekal di surga. Kalian mau nggak kekal di surga, kata iblis? Kalau mau, makan tuh buah pohon. Iblis memberikan pemahaman yang berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah mengatakan jangan dekati. Tapi iblis mengatakan enggak. Allah itu ingin berniat tidak baik loh kepada kalian. Karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, cuma satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Sekarang coba perhatikan. Dosa yang selama ini kita lakukan. Berapa sudah dosa yang kita sudah lakukan? Perhatikan. Jangankan dosa untuk sebulan yang lalu. Seminggu saja. Seminggu sudah berlalu. Umur yang Allah berikan kepada kita. Coba hitung lagi. Berapa dosa yang sudah kita lakukan dalam minggu ini? Dalam bulan ini? Dalam tahun ini? Dalam umur yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh tidak terhitung dosa tersebut. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, kita mengatakan, ya Allah, apa yang sudah saya lakukan ya Allah? Seburuk apa hamba ya Allah? Bukankah hamba sudah melakukan sholat? Bukankah hamba sudah sering ngaji ya Allah? Saya sudah sering baca Quran, saya sudah ini, saya sudah itu. Semua ibadah disebutkan. Tapi dia tidak tahu bahwa dosa yang selama ini yang dia lakukan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kurang soleh apalagi Nabi Adam alaihissalam. Kurang soleha apalagi istri Nabi Adam alaihissalam. Hanya karena satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, lalu kemudian dampak buruk, bahaya yang didapatkan oleh Nabi Adam dan keluarganya adalah terusir dari tempat yang begitu nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya musibah demi musibah yang kita dapatkan, yang keluarga kita dapatkan, maka kembali kepada dosa yang selama ini yang kita lakukan. Kita lihat kembali ke belakang. Kenapa anak kita sering sakit? Kenapa kok suami kita susah mendapatkan pekerjaan? Kenapa kok saya begini, saya begitu, dan seterusnya. Ingat, jangan-jangan ada dosa yang selama ini kita lakukan dulu, kita belum sempat bertaubat darinya. Makanya Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat secara tertulis kepada gubernurnya agar menyampaikan pesan ini kepada rakyatnya. Apa itu? Perbanyak sedekah. Kemudian perbanyak doa yang dibacakan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz pun melanjutkan, wa qulu, dan perbanyaklah untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Apa ucapan Nabi Nuh? Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku, tidak menyayangiku, maka aku termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan, perbanyak pula doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus. Apa doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kapan doa ini dibacakan oleh Nabi Yunus? Ketika beliau ditelan oleh ikan paus. Ini dampak buruk yang didapatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sampai Allah menghukum Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus? Meninggalkan kaumnya. Dia nggak sabar dengan kaumnya. Dia tinggalkan. Allah mewajibkan Nabi Yunus berdakwah, ya, kata Allah kepada Nabi Yunus, kamu berdakwah di kaummu ini. Nabi Yunus tidak sabar. Lalu kemudian penolakan demi penolakan didapati oleh Nabi Yunus dari kaumnya, sehingga dia tinggalkan kaumnya. Secara otomatis kalau dia meninggalkan kaumnya, berarti dia meninggalkan dakwah yang sudah diwajibkan oleh Allah. Risalah yang diperintahkan untuk disampaikan ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Dia tinggalkan kaumnya, dia pergi. Berlayarlah dengan beberapa sekelompok orang yang berada di perahu tersebut. Terjadilah satu yang menjadikan perahu itu bergoncang kuat, ombak begitu kencang dan seterusnya. Lalu kemudian singkat ceritanya adalah Nabi Yunus termasuk orang yang harus dilemparkan ke laut, dan tak seberapa lama Nabi Yunus dilemparkan ke laut, ikan paus pun menelan dia. Dampak buruk atau tidak dampak buruk ini? Dampak buruk. Kepada siapa ini? Kepada seorang yang soleh, tidak diragukan lagi kesolehannya, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ketika itu memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak banyak dosa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, tapi beliau terus meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan demi keampunan, supaya Allah mengampuni Nabi Yunus alaihi salam. Pertanyaannya adalah kepada diri kita masing-masing. Apakah hari ini kita sudah meminta ampun kepada Allah? Apakah hari ini kita sudah memperbanyak istighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan? Tanyakan diri kita masing-masing. Sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita mohon ampun kepada Allah? Karena istighfar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini akan mencegah kita dari dampak buruk maksiat yang kita lakukan. Itulah manfaat dari istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Maksudnya apa? Ya Allah, hamba ini enggak bisa lepas dari maksiat. Kita semua enggak mungkin tidak bermaksiat. Enggak mungkin. Suatu hal yang mustahil terjadi pada manusia yang dia tidak bermaksiat, tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Namun kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai dosa maksiat yang selama ini saya lakukan, barusan saya lakukan tadi pagi, jangan sampai ini berdampak buruk kepada saya, ya Allah. Betapa banyak orang yang bermaksiat di malam hari, di pagi harinya langsung dihukum oleh Allah. Di malam hari dia bermaksiat, di pagi hari keluar kerja dia tabrakan. Di malam hari dia bermaksiat, keluar dari rumah, lalu kemudian dia mendapatkan kabar bahwa tertimpa pohon. Keluar dari rumah di malam hari bermaksiat, keluar rumah tiba-tiba mendapati banjir. Banjir itu membawa ia hanyut sehingga tidak ditemukan. Setelah 3 hari baru kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Waliyadzubillah, dia belum sempat bertobat dari dosa yang dia lakukan.
berdampak buruk kepada pelakunya, bisa jadi kepada keluarganya, dan bisa jadi pada suatu negeri di mana dia tinggal. Jadi jangan sepelekan maksiat ini. Para hadirin mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa-doa yang diajarkan oleh para nabi kita. Rabbana zalamna la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Atau seperti apa yang diajarkan oleh nabi. Minimal dalam sehari kita dianjurkan untuk beristighfar berapa kali? 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dosa yang beliau lakukan? Berapa kali sih Rasulullah SAW bermaksiat dalam sehari? Hampir tidak kita dapati. Nabi SAW berdoa, enggak akan kita dapati. Kecuali hanya dengan hitungan jari, dan itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Nabi bermuka masam dan berpaling kepada sahabat tersebut. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini kan dosa yang kemudian Allah tegur langsung, dan Rasulullah SAW sudah bertaubat dari dosa tersebut. Allah sudah ampuni. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan istighfar. Bahkan para sahabat meriwayatkan setidaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan kita soleh, ya belum jelas kesolehannya. Kalau dikatakan kita seorang nabi, tidak mungkin, apalagi rasul. Jadi maksiat demi maksiat itu akan pintunya lebih besar terbuka untuk kita. Tapi kenapa kita tutup diri kita dari istighfar? Kenapa kita tutup diri kita dari istighfar, lalu kemudian kita buka pintu dosa, pintu maksiat begitu besar? Ini kan terbalik. Rasul pintu maksiat tertutup baginya, tapi istighfar selalu dibuka dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang begitu berharga dari para ulama kita terkait dengan maksiat-maksiat yang kita tidak bisa terlepas darinya. Ada di antara ibu sekarang yang hadir di sini bisa terlepas dari maksiat? Ada di antara ibu-ibu yang hadir sekarang ini yang bisa terbebas, terlepaskan dari maksiat? Ada. Kalau ada, saya mau belajar. Gimana caranya? Apa kiatnya? Saya mau belajar. Nggak ada ya? Maka oleh karena itu seharusnya juga tidak boleh pada diri kita. Jangan sampai terlepas dari lisan kita. Lisan kita kaku untuk mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, atau kalimat istighfar yang lain seperti sayyidul istighfar, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik, dan seterusnya. Karena inilah yang akan meredam bahaya atau dampak buruk dari maksiat itu. Nggak ada yang bisa menghalangi musibah yang Allah akan berikan kepada kita kecuali dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita dihancurkan oleh Allah. Jangan sampai keluarga kita diberikan suatu hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit pada diri kita, pada keluarga kita. Kesehatan kita dikurangi oleh Allah, harta kita diambil oleh Allah. Kemudian orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita sayangi diambil oleh Allah karena dampak buruk maksiat yang kita lakukan. Halangi itu semua dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, apa kata Ibnu Umar? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhanna an-nasu bidinar wad-dirham wa tabaya'u bil-'ina wattaba'u adnabal baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum." Kata Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhannan nas", apabila manusia mulai bakhil. Apa nih bakhil? Pelit. Ketika manusia mulai pelit dengan dinar yang dia punya, dirham yang dia punya, kalau kita sekarang apa? Dengan rupiah yang kita punya. Yang pertama, penyakit di tengah-tengah manusia apabila ada di tengah-tengah mereka sifat bakhil, ini yang pertama. Yang kedua, tabaya'u bil 'inah, melakukan jual beli 'inah. Ada yang tahu jual beli 'inah ini seperti apa? Hah? Curang. Seperti apa gambarannya selain itu? Jual bai' atau jual beli al-'inah ini gambarannya kurang lebih adalah sebenarnya dia ingin menipu Allah, ingin mengkelabui Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu seperti jual beli, tapi tidak. Contoh begini, Ibu A butuh uang. Dia butuh uang sekitar 100 juta. Paham ini? Ibu A tadi butuh uang berapa? 100 juta. Kalau dia pinjam uang 100 juta kepada Ibu B, kepada si B, kira-kira si B memberikan atau tidak? Kemungkinan tidak. Tapi kalau pinjaman itu ada kelebihannya, misalnya pinjam 100 juta tapi dibayarnya 150 juta. Si B ini ngasih atau tidak? Pasti ngasih kan ya. Tapi kalau dipinjam 100 juta kepada si B, misalnya 100 juta dibayar 100 juta, berat. Nah, karena si A tadi butuh uang 100 juta, datanglah kepada si B. Kalau pinjam uang 100 juta, bayar 150 juta, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh kan ya? Karena ada kelebihan daripada uang yang dipinjam tadi. Lebihnya sampai 50 juta. Nah, disinilah dibuat suatu rencana, strategi, seakan-akan ini seperti jual beli, tapi mereka ingin menipu dan mengkelabui Allah. Bagaimana caranya? Seakan-akan seperti jual beli. Datanglah si A ini mengatakan, "Wahai B, saya punya mobil misalnya. Saya punya mobil. Mobil ini saya mau jual sama kamu. Harganya 100 juta. Paham ini? Paham atau tidak nih? Saya udah pelan-pelan loh jelasinnya. Jadi yang punya mobil siapa tadi nih? Si A. Si A datang kepada si B. "Wahai si B, saya punya mobil. Saya mau jual 100 juta. Baik, kata si B. Saya beli. Nih uangnya 100 juta. Lalu kemudian si A mengatakan lagi, "Wahai si B, kamu mau jual nggak mobil itu lagi?" "Ya, saya jual. Saya jual, tapi nyicil ya. Nyicil. Harganya berapa? 150 juta. Paham ini? Nah, selesai akadnya. Selesai akadnya. Si A pulang bawa apa? Hah? Si A pulang bawa apa? Bawa uang 100 juta dan mobil yang dibawanya tadi kan? Yang mobil yang dia jual tadi, dia bawa pulang lagi kan?
plus dia dapat berapa? 100 juta. Lalu kemudian dia harus membayar kepada si B berapa juta? 150 juta. Ada kelebihan atau tidak? Ada. Tapi kelebihan itu dari hasil jual beli. Nah, inilah yang disebut dengan inah. Jadi jual beli yang seakan-akan ingin menipu Allah. Dosanya lebih besar daripada dosa riba. Dosanya lebih besar daripada akan ingin keluar dari dosa riba. Karena dia tidak mau pinjam meminjam. Jadi seakan-akan ada akad jual beli di situ. Tapi jual belinya di sini hanya sekedar bentuk makarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dosa yang seperti ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, dosa pelit, dosa orang yang jual beli dengan ina tadi. Kemudian yang ketiga, wattaba'u adnabal baqar. Maksudnya adalah mereka sudah disibukkan dengan berternak, disibukkan dengan berternak, bersibuk dengan bertani, watarakul jihad, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Dosa yang pertama, dosa kedua, ketiga, dan keempat ini, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu bihim balaan. Allah akan turunkan kepada mereka bala, bencana, musibah. Fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Dan Allah tidak akan mengangkat musibah itu, Allah tidak akan mengangkat bala atau apa tadi? Bala, bencana, sampai mereka kembali belajar agama mereka. Kembali kepada agama, kembali kepada tuntunan Islam. Kalau tidak kembali kepada agama Islam, mereka malas ngaji, mereka malas mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan, mereka jauh dari agama Islam, mereka tidak mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam, maka bala itu akan terus diturunkan oleh Allah dan akan melebar luas, menimpa banyak orang. Ya, jadi musibah yang kita dapatkan itu akibat dari salah satu dosa yang kita lakukan dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hubungan dosa dengan pemimpin yang buruk. Jadi dosa ini terkadang bisa berdampak buruk terhadap kita dengan pemimpin yang buruk pula Allah berikan kepada kita. Jadi jangan salahkan ketika suatu negeri diberikan pemimpin yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemimpin yang buruk yang Allah berikan untuk suatu negeri bisa jadi karena dampak buruk dari maksiat yang dilakukan oleh masyarakatnya. Bisa jadi satu kampung itu dipimpin oleh misalnya lurah atau kades atau apalah di kampung tersebut, ternyata pemimpinnya ini pemimpin yang buruk. Pemimpin di mana dia mengedar narkoba, dia adalah pelaku ini, pelaku itu, tapi sudah kadung diangkat menjadi pemimpin. Nah, jangan salahkan pemimpin yang buruk itu, karena kesalahan yang besar teruntuk dan berawal dari kita sebagai masyarakatnya. Lihat dalam satu asar, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, nazara ba'du anbiya'i bani Israel ila ma sana'a bihim bukhtansar. Jadi sebahagian para nabi pernah melihat kepada Bani Israel apa yang dilakukan oleh Bukhtansar ini. Bukhtansar mengatakan, bima kasabat aydina sallatat alaina man la ya'rif. Allah mengirimkan pemimpin kepada kita, pada kita waktu itu, waktu mereka, di zaman mereka, la ya'rifuka, tidak mengenal Allah. Hati-hati ketika ada pemimpin yang pemimpin itu tidak kenal dengan Allah, tidak mengerjakan salat, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala,
ini pemimpin tidak kenal dengan Allah. Kalau sudah tidak kenal dengan Allah, jangan berharap mereka akan sayang kepada rakyatnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada pemimpin yang tidak kenal dengan Allah, lalu kemudian dia bisa sayang kepada para rakyatnya. Dia cinta pada rakyatnya. Nggak mungkin. Karena kepada Allah saja dia jauh. Bagaimana dia bisa mungkin dekat dengan para rakyatnya? Tapi kalau ada pemimpin yang dekat dengan Allah, yang rajin sholat, rajin ibadahnya, maka dipastikan dia akan dekat dengan rakyatnya. Dia akan berhati-hati dalam bertindak. Dia akan berhati-hati dalam memutuskan suatu keputusan, suatu rencana yang dia akan terapkan pada suatu negeri, misalnya begitu. Dia akan berhati-hati sekali dalam bertindak. Kenapa? Karena dia kenal dengan Allah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan dan pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu dia semakin mengayomi rakyatnya, akan semakin mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Berfirman, "Ana wallahi malikul muluk, qulubul muluki biyadi, faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmatan, wa man asani ja'altuhum alaihi niqmatan. Fala tastaghilu anfusakum bisababil muluk, walakin tubu ilayya a'tifuhum alaikum." Aku akan jadikan para raja-raja itu sayang kepada rakyatnya. Nih, saya ulangi apa yang disebutkan oleh Malik bin Dinar. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah raja di atasnya raja. Allah itu adalah raja para presiden. Allah itu raja para raja. Dan hati Allah, maka akan aku jadikan para raja itu sayang kepada para rakyatnya. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka akan aku jadikan raja-raja itu akan menimbulkan mudarat demi mudarat, bahaya demi bahaya untuk para rakyatnya. Lalu disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tashghilu. Enggak, sibukkan diri kita masing-masing. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah? Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah? Sebanyak apa maksiat yang sudah kita lakukan lalu kemudian kita sudah beristighfar darinya? Kalau kita sibuk dengan pemimpin, gimana nih pemimpin tahun 2024? Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu yang kita sibukkan dan kita tidak sibuk terhadap diri kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan dan kita sudah beristighfar darinya, itu kita tidak sibukkan, maka jangan harap kita diberikan pemimpin yang baik. Makanya kata Malik bin Dinar mengatakan di sini, walakin tubu ilayya. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis Allah akan mengirimkan kepada kalian pemimpin yang pemimpin itu sayang kepada kalian. Pemimpin itu sayang kepada kalian. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah dibanding-bandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Umar, Abu Bakar, Utsman bin Affan, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ada rakyatnya membanding-bandingkan kepemimpinan Ali dengan kepemimpinan Umar, kepemimpinan sebelumnya. Wahai Ali, kok kepemimpinan kamu saat ini artinya jelek? Rakyat-rakyatmu kok hancur? Banyak di sana sini terjadi fitnah-fitnah. Di zaman Ali kan banyak fitnah-fitnah kan terjadi. Terjadi perang saudara di zaman siapa? Zaman Ali. Perang saudara yang disebut dengan perang Siffin antara kubu Ali dengan Muawiyah. Ini muslim sama muslim, sahabat sama sahabat loh. Berperang di zaman Ali bin Abi Thalib.
terjadi peperangan Jamal. Ini antara Ali dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Terjadi peperangan, fitnah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Peperangan itu terjadi antara kaum muslimin dengan muslimin, antara sahabat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Kenapa banyak orang-orang fitnah demi fitnah terjadi? Bahkan ada di kepemimpinan Ali itu rakyatnya keluar dari Ali. Disebut dengan Khawarij. Jadi asal muasal Khawarij itu juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada apa dengan pemimpinan Ali? Lalu kemudian Ali pun mengatakan, di zaman sebelum saya, pemimpin sebelum saya, rakyatnya nih seperti saya. Artinya rakyatnya, orang-orangnya baik-baik, sehingga diberikan oleh Allah pemimpin yang baik. Ditugaskanlah pemimpinnya Abu Bakar, Umar, Utsman, karena rakyatnya ketika itu masih baik. Di zaman saya menjadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu. Seperti yang tadi protes kepada Ali. Kenapa wahai Ali pemimpin begini? Artinya dia datang kepada Ali berdemo, minta kepada Ali begini begitu dan seterusnya. Kata Ali, waktu pemimpin Umar, pemimpin Abu Bakar, rakyatnya seperti saya. Saya menjadi pemimpin. Nah, rakyatnya seperti kalian-kalian ini yang keluar menolak kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya, kepemimpinan yang buruk itu berasal bermula dari rakyatnya yang buruk. Makanya di sini dinasihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari lisan Malik bin Dinar tadi menasihati kita, fala tashghulu anfusakum bisababil muluk. Jangan sibukkan diri kalian dengan kepemimpinan presiden. Apalagi dengan dunia politik. Jangan sibukkan. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Apalagi politik di zaman sekarang ini, politik yang tidak ada musuh yang sesungguhnya dan tidak ada teman yang sesungguhnya. Bisa jadi di saat lagi panas-panasnya politik mereka saling bermusuhan, sudah selesai masa itu mereka bisa berteman lagi. Iya atau tidak? Pernah merasakan itu? Pernah menyaksikan itu? Sebelumnya Masya Allah, antara satu pengajian, karena beda pandangan, oh saya A, saya milih B. Oh kamu kalau milih A, kamu murtad loh. Sampai sebegitunya. Ada antara suami istri, karena dia berpandangan bahwa saya memilih A. Kata istrinya, saya lebih cenderung kepada B kayaknya, karena B ini lebih cenderung kepada para ulama, dia lebih dekat kepada para ulama, dia begini, dia begitu. Kata suaminya, si A juga begitu kok. Si A juga dekat dengan pesantren, dekat dengan ulama, dekat dengan ini, sama-sama dekat dengan ulama. Akhirnya apa? Suami istri berantem. Sampai kepada perceraian. Hanya karena beda pandangan politik. Oleh karenanya, jangan sibukkan diri kita kepada politik. Pemilihan presiden. Udah perbaiki aja diri kita dulu. Perbaiki diri kita, perbaiki anggota keluarga kita, perbaiki orang-orang yang di sekitar kita. Insya Allah secara otomatis Allah akan memberikan pemimpin yang baik buat orang yang baik. Tapi kalau kita menyibukkan bagaimana begini, itu yang disibukkan, tapi tidak ada perbaikan terhadap dirinya, tidak ada perbaikan terhadap keluarganya, tidak ada istighfar untuk dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka jangan harap Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Ini apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ini adalah upaya kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keluarga kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya majelis-majelis seperti ini kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan majelis yang seperti ini juga berkembang di mana-mana. Mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini
selalu dihidupkan di daerah, sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang baik pula untuk masyarakatnya yang baik. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Marasil Hasan pernah mengatakan, "Iza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulamaihim." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada suatu kaum, maka akan Allah jadikan perkara mereka itu disandarkan, diserahkan kepada orang-orang yang cerdas. Wa fai'ahum 'inda sumahaihim, dan fai itu adalah harta-harta yang didapatkan tapi belum terjadi peperangan ketika itu. Nah, ini disebut dengan harta fai. Diserahkan kepada orang-orang yang amanah. Wa idza aradallahu biqaumin syarran, sebaliknya, kalau Allah menginginkan buruk kepada suatu kaum, maka Allah akan jadikan perkara-perkara mereka itu diserahkan kepada orang-orang yang bodoh di antara mereka. Lalu kemudian harta fai itu diserahkan kepada orang-orang yang bakhil di antara mereka. Ini tegas juga, kalimat ini juga tegas, yang menunjukkan bahwa pemimpin yang buruk itu akibat daripada keburukan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Baik para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpindah kepada akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar ibadah atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Ketika ada sekelompok orang yang meninggalkan ibadah, amar ma'ruf, nahi mungkar ini, maka siap-siap akan mendapatkan dampak buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah hadis Ibnu Umar secara marfu. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "la taqumus saa'ah hatta yab'atsullahu umara kadzabah wa wuzara fajarah wa a'wanan khawanah wa 'urafa zalamah wa qurra fasaqah simahum simar ruhban wa qulubuhum antan minal jayf." Kata Ibnu Umar mengatakan, "La taqumus saa'ah," hari kiamat tidak akan terjadi, hatta yab'atsullahu umara kadzabah, sampai Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin yang dusta, janji demi janji, tapi dia berdusta. Wa wuzara fajarah, dan para menteri-menterinya fajarah. Fajarah ini orang yang keji, pelaku maksiat. Wa a'wanan khawanah, punya teman, punya rekan tapi khianat. Wa urafa zalamah, orang-orang yang arif, orang-orang yang pintarnya tapi melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Wa qurra, orang-orang yang berilmunya. Qurra ini orang yang berilmu, orang yang rajin baca. Fasaqah, telah melakukan kefasikan. Simahum, mereka punya tanda mereka adalah ruhban, mereka itu seperti soleh sekali. Secara tampilan mereka ini soleh. Qulubuhum, tapi hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Dari zahir, masya Allah, peci nggak pernah lepas, pakaiannya jubah, pemimpinnya masya Allah baik, kelihatan secara zahirnya. Begitu juga dengan menterinya, begitu juga dengan teman kita. Kita punya teman-teman dekat, secara zahir terlihat jujur, tapi ketika diberikan kepercayaan dia khianat. Begitu juga dengan para ulamanya, para ustadznya, para dai-nya, terlihat tampilan-tampilan solehnya, tapi hati mereka, qulubuhum antan ini lebih busuk, lebih jelek daripada bangkai. Ahwa'uhum mukhtalifah, mereka punya hawa nafsu yang berbagai macam jenisnya, berbeda-beda. Fayaftahullahu lahum fitnatan ghubara muzlimah
fayatahawakuna fiha. Maka Allah akan bukakan pintu fitnah demi fitnah. Lihat, Allah bukakan pintu fitnah demi fitnah. Di zaman Ali bin Abi Thalib saja yang masih dekat dengan Rasulullah SAW. Di zaman Ali bin Abi Thalib masih banyak para sahabat-sahabat Nabi SAW. Masih ada istri-istri Nabi SAW yang masih hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka fitnah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman kita saat ini, pintu fitnah itu lebih banyak lagi daripada zaman Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan bagi mereka, bagi kita saat ini, pintu-pintu fitnah yang begitu gelap. Kalau udah gelap, kita nggak bisa melihat mana jalan yang harus kita lewati, mana yang harus kita hindari. Kadang-kadang kita bisa masuk kepada jalan yang harus kita hindari dan kita terjatuh di sana karena gelap. Kalau di zaman Ali bin Abi Thalib, fitnah itu masih bisa terlihat. Siapa yang lebih berpihak kepada kebenaran dan siapa yang jatuh kepada kekeliruan, karena masih terlihat terang menerang fitnah tersebut. Di zaman kita ini, fitnah yang Allah turunkan, fitnahnya gelap. Ibarat kita berjalan di kegelapan malam yang tidak ada penerangan sama sekali. Kita sulit kemana arah kita mau berjalan. Kira-kira seperti itulah fitnahnya. Fitnahnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dari fitnah tersebut. Lalu kemudian fayatahawakuna fiha, mereka pun terjatuh di dalam fitnah-fitnah itu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la yunqadannal Islam urwatan urwah. Islam ini sedikit demi sedikit akan terurai, simpulnya yang begitu kuat. Islam ini memiliki simpul ikatan yang begitu kuat. Tapi semakin ke sini dan sampai pada zaman kita ini, simpulan Islam yang begitu kuat itu terurai sedikit, terbuka sedikit demi sedikit. Hatta la yuqal Allah Allah, sampailah nanti suatu ketika tidak lagi ada kalimat Allah Allah di muka bumi. La ta'muranna bil ma'ruf, maka hendaknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tegakkan amar ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, dan kalian harus mencegah kemungkaran. Jangan sampai kalian mendapati fitnah itu. Ibu-ibu yang hadir di sini, apakah menginginkan fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Fitnah yang begitu gelap. Mungkin di zaman kita masih ada penerangan-penerangan dari ustadz-ustadz kita, pencerahan-pencerahan dari ulama-ulama yang mungkin datang dari beberapa negara kaum muslimin, datang ke Indonesia memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, sehingga fitnah itu ternampak terang, sehingga bisa kita hindari. Sampailah pada suatu ketika nanti fitnah itu gelap gulita, wal'iyadu billah, dan fitnah itu terjadi pada zaman anak kita, pada zaman cucu kita. Maka untuk menghindari itu, agar fitnah ini tidak terjadi di zaman anak kita, di zaman kita secara khusus, di zaman cucu kita, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, solusinya adalah tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nggak usah kita melakukan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus keluar, pergi ke sana, pergi ke sini,